Sehingga tidak bisa diperbaiki lagi, tidak bisa ditambah. Nah, bila merasa masih ada yang kurang, kumpulin di Google Drive dokumen-dokumen yang kurang, gitu. Nanti pada saat dipinta, kita kirim tadi dokumen yang kurang di Google Drive. Atau pada saat presentasi ditanyakan, kita sudah lengkap. Jadi kita kurangi yang namanya print. Go print ya. Pada saat nanti misalkan, oh ternyata coba lihat buku 1 halaman terkait dengan bab 3 struktur kurikulum. Siap tuh ahli IT-nya di sekolah tayangin, oh ini. Itu aja, hindari. Tapi kalau memang perlu di print ya mangga. Karena kan ada sekolah kayak Global, kayak Al-Fajri, dia tidak punya dokumen yang di print, semua by soft copy gitu. Ya, nah jadi kalau memang masih ada yang kurang, boleh dilengkapi, dikumpulkan di Google Drive. Nanti kalau ditanyain bisa kita kirim Google Drive-nya. Kalau tidak nanti pada saat visitasi. Ya, oke. Nah, di sini wawancara. Ini wawancara fokus di hari di visitasi di hari pertama. Nanti dikasih jadwal. Pembukaan jam 8 sampai jam 9. Kalau dulu kan juga ya, pembukaan sengaja sama kepala sekolah dipanjang-panjangin. Atraksinya banyak, penampilannya. Selesai pembukaan udah jam 11. Ya kan? Jam 11, udah jam 11 kan istirahat kan? Ya cuma dah gitu ya, snack gitu. Udah jam 12, setengah 12, bawa punya makan siang. Dibawa makan siang yang jauh di mana-mana. Datang ke sekolah jam 3 udah habis waktunya. Nah, tidak boleh ya sekarang. Oke, jadi tidak boleh. Kalaupun dulu kan ada penampilan ekskul, ada misalkan apa lengser, ada pramukanya, atraksi lama gitu di halaman, tidak boleh. Jadi sekarang boleh misalkan di asesor dateng, pengalungan bunga. Kalau sekarang kan banyak yang pakai jilbab pas sinar atau sarung ya, lebih bermanfaat jadi nggak kebuang. Kalau bunga mahal-mahal kan udah selesai jadi dibuang. Boleh. Ya sebentar ada lengser tapi jangan panjang-panjang gitu ya, jangan lama-lama. Masuk ke ruangan langsung pembukaan. Pembukaannya ya sudah. Pembukaan, kemudian Indonesia Raya, kemudian doa, sambutan dari kepala sekolah, sambutan dari salah satu asesor. Kalau nanti bisa ada profil sekolah selain pandang, boleh presentasi. Kalau ada kegiatan tadi belum ada penyambutan, hiburan di dalam, boleh satu saja. Ambil yang terbaik. Mau juara tari tingkat nasional kayak Bu Misna, boleh hanya satu itu. Atau pantomim juara nasional, juara provinsi, boleh hanya satu. Jadi 1 jam, 1,5 jam selesai. Beri langsung wawancara. Kepala sekolah dulu. Ya, kalau nanti yang asesor 1 kepala sekolah, asesor 2-nya bisa ke guru. Pertanyaan bisa berulang. Karena datanya kan beda-beda asesor, laporannya pun juga berbeda. Setelah kepala sekolah nanti rolling, yang asesor 1 guru, yang asesor 2-nya kepala. Terus sampai dengan nanti kepala sekolah, guru, teknik juga ditanya, komite, siswa, sampel, kemudian tokoh masyarakat. Pertanyaannya mana pun sama, kepala sekolah, guru, sama pertanyaannya. Jadi kita hanya akan menggali kebenaran dari itu. Ya, boleh minum ya.
paus masih lanjut. Berasa Memorinya cukup. cukupin. Selesai ini langsung hapus. Dan kode aja. Udah males. Dia kedip-kedip gitu ya. Iya kan cari cahaya ya. Sensor cahaya. Itu yang di-upload itu gambarnya gimana? Kan udah punya pengalaman. Iya, tapi kalau yang upload Fisik semua ya. orangnya gampang. Nah, itu yang untuk yang di-upload gitu. Yang mempersiapkan SD atau tidak? Linknya juga nggak tahu ya, link. Pause. Bapak Ibu, yang terakhir adalah pelaksanaan akreditasi itu pengisian angket. Pengisian angket ini ada di mutu lulusan poin keempat terkait dengan bullying, ya, dengan perundungan. Nah, di sini nanti ini hanya sampel. Misalkan kalau kelas 1 kelas 2 kan belum bisa ngisi ya. Boleh dari kelas 3, boleh dari kelas 4. Nanti jumlahnya minimal 20 siswa. Nanti diambil berapa orang. Nanti linknya ada di ASP nomor 4. Dikasihkan ke siswa. Kapan isinya? Nanti, bukan sekarang. Pada saat visitasi hari pertama selesai atau di hari kedua dikumpulkan siswanya, boleh juga di rumah, kasih linknya, dia suruh isi. Nanti isinya itu akan terkonek dengan instrumen akreditasi langsung gitu ya. Dan mumpung ingat juga, nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah tolong buat spanduk ya, spanduk di sekolahnya untuk pencegahan perundungan atau bullying yang disebut 3 dosa dunia pendidikan ya. Nah, itu bikin pencegahan terkait dengan pelaksanaan bullying ya, bikin dari sekarang, bikin pajak di sekolah ya, bikin spanduk terkait pencegahan bullying. Konsepnya bagaimana? Ya udah bareng-bareng aja, nanti hanya beda nama SD-nya, dipajang di sekolah. Jadi pada saat asesor datang sudah ada itu. Dan tolong jangan nanti mumpung ingat ya. Kan kalau dari sekarang kan anak-anak baca, oh tidak boleh, tidak ada bullying segala macam. Nah, ini Bapak Ibu, ini rangkaian kegiatan akreditasi untuk IASP 2020. Ada observasi, ada telaah dokumen, ada wawancara dan angket. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini nanti kita bahas saja langsung di instrumennya. Mutu lulusan. Nah, siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Nanti kita buka ya. Ini kita buka nanti, kemudian di sini pengisian angket ya. Nih, pilih beberapa perwakilan siswa pertingkatan secara acak untuk mengisi angket. Sebelum mengisi angket, jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan perundungan atau bully. Jadi dijelasin dulu kan anak ya. Kemudian dan contoh-contohnya. Selanjutnya mereka diminta untuk mengisi angket tanpa menuliskan identitas. Jadi nanti identitasnya tidak ada, angketnya tidak ada identitas. Ya. Oke, nah ini angketnya.
Ini ada di nomor 4. Di nomor 4 instrumen di ASP nomor 4 ada. Linknya pun ada. Nanti karena dikasih linknya saja. Ya. Apakah kamu pernah mendapat penjelasan tentang bully seperti apa, mengejek gitu? Ya, dikasih penjelasan dulu. Oke. Nah, ini hasil ASP. Nih. Mau pilih yang mana? Pasti A lah, bun. Ya iya, tapi kan tidak langsung duduk manis dapat A ya. Oke, tahu kan caranya? Tahu. Tapi secara maksimal. Oke. Nah, ya, terima kasih. Sekarang kita buka yang dia. Karena nanti Bu Nani tadi nanya. Bu, saya paham dulu levelnya level 4 apa, level 3 apa, gitu ya. Oke. IPM gitu dia. Apa IPM? Apa? J3 nyatunya sama J berapa? Enggak, sendirian. Sendiri. Kecuali di Y1, 4, 5 itu bersatu. Apa? 1, 4, Oh, 5. IPM dulu. Jadi satu. Berasa Kebaca enggak? Nah, baca ya. Oke, ini PR ya. Ini PR. Cara mengisinya tadi nomor 1 apa? E1 ya. E1 dan D4. Betul. Coba lihat di sini. Posisi 90% sampai dengan 100% ada di level 4. Yuk kita hitung ulang. Tadi Neng Husna gurunya ada berapa? 15. Sudah E1. Masih ada 1. 1 per 15 kali 100% berapa? Hitung. Itu 100% kan? Kalau koma nggak pasti 100% ya saya. 1. Enggak juga. Bisa 15% atau persen sayang. 1 per 15 kali 100%. Tapi yang nggak sesuai nggak 100%. Yang nggak sesuai nggak 100%. Kenapa nggak salah? 67%. Ini nggak sesuai. Berarti 1 ya. Nanti Tapi kalau kita hitung 100% diambil 0, sekian berarti 99% kan. Nah, ada di posisi mana nih 99%? 4. Ada di level 4. Caranya begitu. Ya. Ternyata di sini cuma 80% ada di level 3. Coba tadi siapa yang masih ada banyak, yang belum S1-nya banyak siapa? Udah semua, nih tadi udah semua S1. Berapa? 3 dari jumlah guru. Jumlah guru ada berapa? Berapa? Berapa jumlah guru? Mana Bintara Jaya 5? Neng Yanti? Berapa Neng jumlah guru? Berapa? 10. Yang belum 3. Coba 3 per 10 dikali 100%. Berapa? Berapa? 33. Iya. Nah, 33, 100% diambil 33%. 67 berarti di posisi mana?
isinya di level 1 Neng. Jadi jangan isi di level 2, di level 3. Kalaupun Neng tadi mau isi di level 4 sah-sah saja, tapi nanti kami asesmen akan menghitung. Ya, gitu. Oke, nah ini S1 berbeda lagi dengan sertifikat pendidik. Level 4 itu 85% dan 100%. Naik bisa berapa yang belum mendapat sertif? 10 per Apa? Sertifikat pendidik itu per 15. berarti PNS dong. Agama juga ada. Guru agama pas mau ya Pak Heri Kenapa? dapat juga. Coba. Berapa? Itu bisa 75% ke atas 75% kan? Karena kan yang belum dapat sertifikat 10 orang. Guru 15. Nah, berapa? Neng Misna bisa ada di posisi level 1. Jadi tidak bisa diisi di level 2. Gitu. Oke ya, paham ya? Ya. Nah, kemudian di sini juga sama. Nih, nomor 3 apa? Guru yang berlatar belakang. Nah, PGSD ya. Ini lihat di sini. Tuh. Paham ya? Oke, paham. Sekarang kita lihat dia. Ya. Kita guru 14 Bu. 14. Ada nggak sih? Win. Kita nggak ada PGSD kan? PGSD nggak ada kan? Halo. Yang PGSD. Kita lihat dia. SPD Masih PGSD. bingung pun kita ada di level mana, bagaimana sih untuknya. Ini bro kan. Pada saat Bapak Ibu membuka Sisbena, Bapak Ibu yang fobia, klik di dia, ini akan muncul seperti ini. Nomor 1, siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Ada di level 4, bila siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya. Kata kuncinya membudaya. Kemudian berdasarkan tata tertib, pendapat pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Gitu. Kalau nomor 3, kayaknya saya belum membudaya nih. Anak-anak masih banyak yang telat, gitu kan ya? Masih banyak yang tidak disiplin berpakaian atau apa. Nah, Bapak Ibu cari ada di posisi mana sekolah Bapak Ibu. Bunda menyarankan klik level 4 karena masih bisa Bapak Ibu upayakan. Kecuali tadi yang IPM, gitu ya. Nah, kemudian di sini soalnya nggak bawa laptop sendiri. Kalau di yang sendiri udah langsung tinggal di touchscreen. Ini pengertiannya. Definisi. Nih. Pahami. Definisi merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap tata tertib dalam bentuk disiplin waktu, berpakaian, kepatuhan apa ini?
terhadap aturan yang dipercaya merupakan indikator kewajiban siswa kepada sekolah. Membudaya adalah bla 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 bla. Pada saat Bapak Ibu menentukan level 4, 3, 2, 1 berada di level 4 isi di sini. Di dia ya, ini dia isi di sini 4 atau tulis klik 3 sesuai dengan kondisi sekolah. Jangan isi di sini. Ini nilai asesor 1. Ini nilai asesor 2. Gitu nih. Pengertian levelnya. Ya. Gitu. Oke, paham ya? Nah, kemudian yang nomor 2. Baca lagi. Terkait apa ini? Sikap religi kan? Nah, di sini. Siswa menunjukkan perilaku religius yang membudaya sesuai dengan ajaran. Ada di level mana sekolah kita? Level 4. Oke, tinggal kita isi di level 4. Di sininya 4 maksudnya. Itu kan permintaan. Permintaan kita boleh saja, nggak apa-apa. Karena Bapak Ibu masih mengupayakan. Nah, terus pun bagaimana nanti? Kok kita bisa ngisi 4, ngisi 3, ngisi 2, ngisi 1. Nanti kita buka di ASP-nya. Sampai di sini paham nggak? Paham ya? Oke. Penjelasan punya berbelit-belit nggak? Ya, alhamdulillah. Terus sampai nomor 36. Ini diisi. Terus nanti Bunda kasih ini isi manualnya dulu. Nah, setelah ini Bapak Ibu isi, nanti ada rekapnya. Oh, ternyata Bintara 6 mintanya 97. Oh, Bintara Jaya 1 mintanya 93. Oh, Bintara 4 mintanya 96. Oh, Bintara 5 mintanya 93. Oh, Bintara 2 minta 95. Gitu. Yang nanti Bunda lihat di sistemnya dengan nomor induk AC. Jadi kita udah tahu mintanya. Gitu. Nah, dari situ nanti kami buka unggahan dokumen. Apa saja unggahan dokumen? Yuk kita lihat lagi. Paham ini ya? Kita bahas semua ya. Yang penting intinya sudah paham. Kelihatan? Ini dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu unggah. Pertama apa? Tata tertib yang mencakup hak dan kewajiban dalam kehadiran baik di sekolah, kelas, dan di bla bla bla. Ada sanksi bagian yang melanggar. Jadi nanti Bapak Ibu di nomor 1 upload terkait dengan tata tertib. Kepala sekolah, guru, pendik, siswa, dan sanksi. Termasuk rewardnya. Jadi ada punishment-nya, ada reward-nya, ada sanksi, ada pemberian hadiah. Di-upload nomor 1. Di kolom upload kan ya? Nah, kemudian di nomor 2. Di nomor 2, apa yang di-upload? Disiplin berpakaian. Ada tata tertib berpakaian.
sampai jadwalnya Senin pakai baju apa, Selasa pakai baju apa, bagi yang melanggar bagaimana, ada. Nah kalau ditanya terkait kehadiran, siswa kan berapa persen kehadiran, bisa dilihat di masing-masing daftar kelas. Absen, kalau guru di absen gabungan, gitu. Ya, nanti ini juga Bunda upload. Jadi lebih terarah kerjaannya. Paham ya? Paham, oke. Sekarang kita lihat lagi. Nah, Bapak Ibu di sini kita buka terkait dengan dokumen unggahan. Tuh, seperti itu. Nanti diunggah, coba ditutup. Dibuka di nomor sekian kali dia kata tertib. Ada nomor 2 di sini. Ya. Gitu. Nanti ini Bunda kirim ya. Ini contoh beberapa sekolah pada saat Bunda visitasi. Unggahannya Bunda download. Nah nanti bisa menjadi referensi. Iya, itu keuangan. Jadi sesuai dengan instrumennya ini kan mendownloadnya kan tidak teratur nih. Nomor 1, nomor 2-nya ngacak. Jadi nanti next Bapak Ibu pilih-pilih ya. Gitu. Coba di nomor 3-nya apa? Itu nomor berapa sih? Coba nomor 1 dulu. Nomor 2 ya. Itu di bawah. Ini nomor berapa? Ini nomor berapa? Ini berapa? Nomor 2-nya ada nggak? Nomor 1. Ibu masih semangat, Ibu? Si Bapak masih semangat, masih kuat ya Pak. Belum makan nasi padang ya Pak? Nah ini Bapak Ibu, ini buku apa? Buku konsultasi siswa kelas. Ini SMP ya, kan SMP ya. Coba dibuka lagi sekolahnya. Jadi itu ya, ini contoh aja ya. Nanti Bunda kirim, teman-teman baca dulu, pelajari. Siap ya? Insya Allah siap Bunda. Sekarang kita mau buka terkait dengan IASP. Coba di IASP. Nah, di situ. Bapak Ibu, instrumen IASP nih. Oh, ya. Nah ini. Instrumen akreditasi Satuan Pendidikan 2020 sorry. Itu untuk jenjang sekolah dasar. Ini sebetulnya untuk asesor.
tapi dimunculkan ke Bapak Ibu agar nanti paham dokumen-dokumen apa saja yang harus Bapak Ibu penuhi. Walaupun tadi sudah ya, dokumen yang diunggah sudah. Oke, nah sekarang kita buka nomor 1 nih. Itu kan dari pembuka. Ini Bapak Ibu, ini contoh IASP di nomor 1. Sama nggak dengan dia tadi? Sama ya? Sama, ada level 3, level 4, 3, 2, 1. Ada divisifnya nggak? Nah kalau untuk asesor, ke bawah dulu, ada per kegiatan. Yang pertama adalah observasi dulu. Jadi pada saat nanti asesor datang, ini yang akan diamati oleh asesor. Tuh ke bawah nih. Nah terus ya ke bawah, oke. Oh, nah ini dokumen yang sudah diunggahkan. Apa saja ini nanti lihat di sini, ya. Kata tertib, bla 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 bla, terus catatan guru ini. Cocokkan dengan tadi unggahan yang sudah share. Cocokin, ya, oke, lanjut nih. Nah setelah itu ini wawancara. Terus ke bawah. Siapa yang diwawancara? Ya, kepala sekolah, guru, siswa. Oke, siswa ya. Jadi 3 yang diwawancara. Apa yang diwawancara ini? Pahami konsepnya. Jadi ini yang wawancara. Misalkan ke kepala sekolah, kan sudah ada yang diupload. Bunda nanya ke Bu Nani, Bu Nani di mana anak-anak untuk hadirnya masuk jam berapa? Jam 7 pun. Oke. Tadi masuknya bagaimana? Disambut oleh guru-guru di pintu gerbang, masuk salaman, karena kan kebiasaan karakter ya. Oke. Nah ternyata pada saat kita datang jam 7 nyampe, nggak ada tuh yang namanya guru baris, menerima siswa, segala macam. Nah itu berapa persen? Jadi itu yang diwawancara, ya. Oke, lanjut. Ada nggak di sini? Nah ini Bapak Ibu. Kalau tadi kan Bapak Ibu menentukan dia. Nah sekarang kalau asesor di sini. Hasil tadi observasi, hasil telaah dokumen, hasil wawancara ditulis di sini oleh asesor. Minimal 50 kata. Tuh. Ditulis berdasarkan observasi. Ternyata tidak ada guru yang menerima murid, kedatangan murid di pintu gerbang. Pelaksanaan, ternyata murid banyak yang terlambat. Gitu. Itu sama asesor di sini. Nah hasil tadi kita tulis di sini. Bapak Ibu ada di level berapa? Bapak Ibu minta level 4, kami memberi level 3. Gitu. Paham ya? Paham nggak? Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain, biar mulanya istirahat dulu. Cukup jelas? Kalau dibilangin makin jelas. Kan kalau bilang jelas lagi. Jelas ya? Oh, nah ini untuk nomor 4 kan tadi bullying ya. Oke, bullying lihat nih. Sudah sama kan? Sama. Oke. Definisinya ke bawah nih, Bro. Sama definisinya. Oke, ke bawah nih, Bro.
Nah, lihat di sini. Putra dokumen. Apa dokumen yang harus Bapak Ibu upload? Lihat di sini. Catatan guru, wali kelas yang mencakup jenis perundungan yang terjadi, bentuk pembinaannya yang diberikan dan jenis sanksi. Jadi nanti bikin buku terkait dengan pencegahan perundungan. Yang isinya ini, bikin formatnya ini, gitu, ya. Kemudian yang di bawah, laporan kegiatan pencegahan perundungan yang mencakup agenda, panduan, dan partisipasi siswa. Berarti kita bikin apa nih? Panduan. Caranya tinggal mendownload, dimodif, ya. Oke. Kemudian media afirmasi dalam bentuk poster. Nah tadi bikin poster. Gitu. Kalau lengkap berarti nanti bagus, terus naik ke bawah. Nah, pengisian angket. Ini anketnya. Ya, nanti linknya coba aja ke bawah nih. Oh, tidak ada. Nanti linknya dikasih oleh asesor. Ya. Nah, jadi itu anketnya tadi diisi. Nah, setelah itu nanti kita ngisi lagi di sini. Bapak Ibu ada di level berapa? Itu ya. Terus di sini yang paling urgent ada nih yang terasa tadi deh, kepuasan pengambil kepentingan, coba nomor berapa? Nah, coba kita lihat di sini di nomor 10. Di sini siswa menunjukkan peningkatan prestasi belajar. Yang diminta berapa tahun? 3 tahun. Berupa apa? Nanti kita lihat ke bawah. Apa dokumen yang dilengkapinya? Nah, dokumen apa di sini? Data nilai ujian sekolah 3 tahun terakhir. Kalau sekarang 2022-2023 kan belum ada nilai ujian. Berarti kita pakai 21-22, 20-21, 19-20. Lebih enaknya dibikin lagi grafik. Pak Yaya, Pak Nano, dibikin grafik. Agama, bikin agama. 2019, 2020, 2020, 2021, 2021, 2022. Agama tahun pertama berapa nilainya? Tahun kedua ada nggak peningkatan? Tahun ketiga ada nggak peningkatan? Signifikan. Gitu. Kalau nanti tanya nilai, nanti akan dipelajari oleh asesor. Kan hitung lagi tuh, lihat-lihat data lagi, mendingan bikin. Gitu. 3 tahun terakhir ya, per mata pelajaran bikin grafik. Sambil nanti rekamnya juga di-upload. Gitu. Ya, nah ini apa nih? Kalau ini kan berarti ujian ya. Ini apa? Ya, untuk kelas berapa nilainya? Kelas akhir. Berarti dapat kelas berapa? Sama. 3 tahun terakhir. Ada nggak peningkatan? Jadi ada yang diminta 3 tahun, ada yang diminta 2 tahun, ada yang diminta 1. Gak apa-apa, ikutin. Jadi nanti pelajari ini. Coba ke bawah lagi. Oh, nah ini wawancara nanti ditanya, ya. Nomor 11, coba. Oh. Nah ini pemangku kepentingan stakeholder puas terhadap mutu lulusan. Ini namanya tracer and study. Kepuasan pemangku kepentingan.
Nah, di sini lihat Bapak Ibu. Sangat puas. Di sini puas, kurang puas dan tidak. Dari mana Bapak Ibu melihatnya? Ini siapa yang harus puas? Pertama, perwakilan orang tua. Kedua, yang menerima lulusan, berarti SMP. Ini kan juga, itu enggak. Nilai kelas pun sekarang tuh jor-joran. Enggak ada nilai 6 atau 7, 8 aja enggak ada. Ini salah satu dosa dunia pendidikan. Karena mau itu protesnya maupun enggak, sudah diverifikasi masih ada yang kecolongan. Nah, tuh. Ini salah siapa? Orang disuruh orang kepala sekolah. Mantap. Ya. Padahal KKM-nya cuma 75, hasilnya 90 sekian. Waduh, hebat banget. Luar biasa, apa biasa luar. Nah, tolong ya, kualitasnya ya, jangan lagi deh kayak gitu. Nah, di sini Bapak Ibu lihat nih. Berarti terus dunia kerja itu untuk siapa? SMK. Oke. Perguruan tinggi. SMA. Nanti apa? Lihat di sini. Laporan hasil tracer and study tentang kepuasan pemangku kepentingan. Nah, di sini nih. Tentang KI 1. Terus di sini tentang KI 3. Ini KI 1 dan KI 2. Ini KI 3. Ini KI 4. Caranya bagaimana? Bapak Ibu bikin angket, bikin Google Form. Angket kalau kita kan SMP sama orang tua, kita sebar orang tua aja dulu deh. Bagaimana KI 1 KI 2-nya, bagaimana KI 3-nya, bagaimana KI 4-nya. Bikin instrumen sendiri. Nggak ngerti, bikin atau mendownload. Nanti Bunda udah kasih contoh sekolah-sekolah yang terdahulu terkait tracer and study. Ya. Oke, nah kemudian setelah di sini ketahuan dari KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, baru Bapak Ibu bikin laporannya. Kita mau supervisi. Gitu ya. Itu yang untuk komponen 1. Komponen 2 nih. Ingat, RPP tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Nomor 14 Tahun 2019 atau RPP Tiktok-Sabar namanya diakreditasi. Mainnya di Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 terkait standar proses. Kalau yang sekolah penggerak berarti regulasinya Permendikbudristek Nomor 16 tahun 2022. Jadi tidak ada yang namanya pakai 3 komponen. Apa ada 3 komponen? Tujuan. Ya kalau kata Bunda Kola mah ya Allah guru. Ya. Tujuan, KBM dan evaluasi. Itu yang surat edaran atau yang tiktok sabar menggunakan 3 komponen. Nah, kita yang memakai 9 atau 10 komponen. Apa aja? Identitas, KIKD, indikator, tujuan, materi, metode, KBM, awal, inti, penutup, penilaian, plus
sumber belajar. Aduh, bunda yang ngajar aja ingat. Guru yang bikin FPP-nya nggak inget. Yang nggak inget pun kan FPP-nya boleh ngedownload. Nah lu, salah di mana nih? Ya, pakai yang itu untuk akreditasi. Jadi di hari kedua semua bikin FPP seperti itu. Ingat, di identitas tambahin tanggal pelaksanaan. Dievaluasi ingat, bikin rubrik untuk yang KI 1, KI 2. Apa yang dinilai? Nomor, nama siswa, indikatornya. KI 1 misalkan jujur, KI 2-nya tanggung jawab, disiplin, dan teliti. Udah, tinggal checklist. KI 3 pengetahuan, bikin soal kunci plus skor. Contoh, tujuannya apa? Terkait dengan pengertian. Yang pertama tujuan, pengertian metamorfosis tidak sempurna. Evaluasinya apa? Jelaskan yang dimaksud metamorfosis tidak. Yang kedua, tujuannya menyebutkan 3 hewan yang menjalankan metamorfosis tidak sempurna. Evaluasinya, sebutkan 3 hewan. Tujuannya, memahami proses fotosintesis. Metamorfosis tidak sempurna. Evaluasinya, jelaskan rangkaian proses metamorfosis tidak. Kalau 3 ya sudah 3. Jangan evaluasinya apa, tujuannya apa, kagak nyambung. Gitu kan? Nah, bagaimana pelaksanaannya? KBM itu jangan lama-lama. Biasanya asesor paling lama itu 1 jam. Kadang enggak, kalau bunda capek, apalagi ngeyayain gak buku ngajarnya. Udah tinggal. Jadi evaluasinya di situ tes lisan saja. Untuk yang KI 3 dan KI 4. KI 1, KI 2 apa? Proses otentik pada saat proses diisi. Anak-anak, sekarang kita evaluasi. Yuk, yang bisa jawab bunda kasih hadiah. Gitu. Apa yang dimaksud metamorfosis? 1, 2, 3 selesai. Apa kayak tadi? Dan pada saat mengajar, Bapak Ibu ikuti langkah di sini. Pertama apa? Berdoa ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah kan penilaian tuh. Tetap sampaikan ke anak. Anak-anak, biasanya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karena sekarang kita sedang ada penilaian, jadi kebangsaan kalau menyanyikan lagunya kita tidak menyanyikan dulu. Besok kita menyanyikan. Anak-anak, biasanya kita mengadakan gerakan literasi 15 menit sebelum belajar. Nanti literasinya Bunda PN-kan pada saat di rumah membaca. Kan jadi berjalan kan? Indonesia berjalan, literasi berjalan. Sambil juga biar asisten tahu bahwa kita selamanya melaksanakan itu. Nah setelah itu sampaikan bikin PPT. Hari ini guru pada Twitter IT tapi ngajar tidak menggunakan PowerPoint. Bikin PowerPoint. Gitu. Di situ. Yang tadi Bunda bilang kita berdoa, menyanyikan, memori, literasi, memori, gitu kan? Sampaikan materi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait dengan metamorfosis tidak sempurna. Nah tujuannya materinya adalah ini. Kemudian penilaiannya nanti tes lisan. Disampaikan di PowerPoint ditayangkan. Nah baru kita masuk ke pertanyaan pemantik. Persepsi ke dalam materi akan kita sampaikan. Anak-anak, kemarin sudah Ibu tugaskan anak-anak untuk mengakses internet untuk mencari pengertian metamorfosis tidak sempurna.
Ada yang sudah, saya sudah bu, gitu kan? Udah, dikasih tugas dulu besoknya pas mau ngajar. Oke. Ada yang tahu apa artinya metamorfosis tidak sempurna? Kalau nanti sudah baca, dia kan tahu ya. Oke. Ada yang masih belum sempurna, ada yang asal-asalan gitu. Nggak apa-apa kita tahu. Coba hewan apa saja? Ini. Coba bagaimana prosesnya? Bla 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 bla. Ada yang sudah ngeprint proses metamorfosis tidak sempurna. Sudah bu, siapa maju ke depan bawa printnya dipajang. Jadi bukan guru yang jelasin ngeyai. Ya. Nah, setelah itu nanti kan dilihat tuh sama asesor. Sudah penggunaan IT, sudah pertanyaan pematik jalan. Pemateri kan nggak langsung, nggak secara langsung. Nah, sekarang coba anak-anak sudah tahu apa arti metamorfosis, hewan apa saja, bagaimana prosesnya. Sekarang coba kerjakan lembar kerja. Lembar kerja bukan alat evaluasi. Ini kadang-kadang lembar kerja jadi alat evaluasi kan lucu ya. Padahal lembar kerja itu adalah alat untuk penunjang KBM. Sudah diskusi anak-anak, bikin kelompok. Ada nggak guru ngejelasin? Ada nggak? Nggak ada. Kelompok, udah bikin kelompok 1, 2, 3. Kita bikin LK kan? Arti metamorfosis, hewan apa saja, prosesnya, tambahin sedikit-sedikit. Kasihkan diskusi. Yuk, sudah bikin kelompok? Sudah. Siapa ketuanya kelompok 1? Ditanya. Kelompok 2 sampai dengan kelompok selanjutnya. Diskusi. Setelah diskusi, berarti mempresentasikan hasil diskusi. Kalau kelas tinggi sudah bisa bikin PPT? Bisa, harus. Hari ini Kota Bekasi murid nggak bisa bikin PPT. Kan gitu. Presentasi PPT, pakai PPT. Udah, ada yang menanggapi. Nah, baru nanti kita guru dikasih kelompok 1 begini, kelompok 2 begini, kelompok 3 begini. Yuk anak-anak, metamorfosis tidak sempurna adalah kelompok siapa tadi yang mirip? Saya bu. Terus gitu. Evaluasinya kan itu lagi. Betul nggak? Pertanyaannya kan itu lagi kan? Nah, sehingga Bapak Ibu berhasil. Tidak ada lagi perbaikan pengajaran. Ini yang diajarinya apa, di RPP apa, pelaksanaannya apa, enggak nyambung. Tolong ya. Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang ini hari kedua yang tadi Bunda jelasin itu. Sekarang yang nomor 3 nih. Mutu guru. Ini yang amat sangat rendah. Hasil dari visitasi akreditasi nomor 20. Coba. Oke, nomor 20. Ada yang disebut guru melakukan refleksi dan evaluasi. Suka ngejalanin nggak ya? Ada nggak yang menjalani refleksi dan evaluasi diri sendiri untuk guru? Ada yang pernah? Nggak ada. Nah, ini memang yang rendah. Ya. Ya, nih. Ini harus dibuat ya. Minimal 1 guru. Guru melakukan evaluasi diri, refleksi dan pengembangan kompetensi untuk memberikan kinerja secara berkala. Ini sudah kita bahas pada saat workshop aplikasi ya di global. Lihat, guru melakukan evaluasi dan refleksi diri melalui berbagai kegiatan seperti observasi kelas, pemberian kuesioner tentang pelaksanaan pembelajaran, rekaman, audio, dan bla-bla nanti dibaca. Intinya begini,
Guru melakukan evaluasi diri, ada penilaian dari pimpinan, penilaian teman sejawat, penilaian siswa, penilaian orang tua. Kalau dari pimpinan berarti kepala sekolah. Itu bisa diambil dari supervisi dan PKG. Hampir minta sama kepala sekolah. Nah, dari teman sejawat, Bapak Ibu buat instrumennya, penilaian teman sejawat. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, bikin Google Form. Ya. Kemudian dari siswa, sama kelemahan dan kelebihannya apa, bikin Google Form. Dari orang tua juga sama, bikin. Nanti diringkas dibuat PPT. Slide pertama apa? Judul. Slide kedua misalkan judulnya refleksi dan evaluasi guru kelas 6. Nama Yaya Sutarya, NIP SDN Bintara Jaya 1. Slide pertama. Slide kedua, penilaian dari atasan. Hasil supervisinya apa, hasil PKG-nya apa, kelebihan kelemahannya. Slide ketiga, penilaian dari teman sejawat. Kelemahannya apa, kelebihannya apa. Misalkan Pak Yaya orangnya sombong, nggak mau berbagi, bisa saja kan ya. Tapi dia misalkan ramah. Terus penilaian dari siswa, Pak Yaya kalau jelasin nggak dangkal, gitu. Ngasih PR-nya banyak, gitu. Ya, terus, dah penilaian dari orang tua, ngasih PR banyak tapi nggak pernah dikoreksi. Kata siswa ngasih soal banyak yang koreksinya hilang anak-anak, gitu kan? Ada kan kayak gitu ya? Terus tidak menggunakan alat peraga, bla bla bla. Tuh slide 1, slide 2, slide 3, slide 4. Nah, slide berikutnya kekurangan-kekurangan itu direkam. Bapak Ibu apa upaya untuk perbaikannya? Nah, kemudian didiseminasikan pada saat rapat guru, dewan guru difasilitasi oleh kepala sekolah. Rapat bulan ini menyampaikan hasil rapat dinas. Selanjutnya siapa yang mau evaluasi diri? Saya Bu, kata Pak Yaya. Udah Pak ya, diseminasi dengan PowerPoint. Nanti angketnya, PowerPoint-nya, hasilnya itu diupload. Pada saat diseminasi divideokan. Nanti linknya diupload. Jadi pada saat asesor melihat nomor 20, klik link videonya, udah nonton kan Pak Yaya lagi di sini. Gitu. Kalau nggak percaya, yuk kita lihat di sini. Ini. Terus. Dokumen. Nih, dokumen ya ini. Ini kan tadi nih. Laporan kegiatan guru dalam evaluasi diri. Apa nih? Terus ke bawah. Tuh. Apa di sini? Video dan segala macam. Terus yang kedua, dokumen kegiatan diseminasi. Berarti link videonya kan? Nah, tuh. Di sini pada saat diseminasi ada apa? Daftar hadir, natula, ada foto kegiatan, video diseminasi. Itu. Ini belum pernah ya? Hampir semua guru. Contoh saja satu yang terbaik. Ya. Terus nomor 21. Ini lemah juga. Nah ini, guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Ini nanti pertanyaannya seiring dengan supervisi. Ditanya sama asesor Bu Nani. Bu Nani supervisi berapa tahun? Setelah ke tahap berapa kali? 2 kali. Oke. Nah pada saat supervisi ada rekap supervisinya. Ada apa yang disupervisi? Perangkat pembelajaran sama KBM lah 2 aja.
Nah, kemudian mana guru yang paling kurang nilainya? Siapa? A. Nah, upaya untuk meningkatkan kualitas dari kurang, Bu Nani melakukan apa sebagai kepala sekolah? Di dalam profesi pengembangan adanya adalah peningkatan pengembangan profesi berperan kita melalui apa? Ya diklat, KKG, workshop, bla bla bla. Gitu. Caranya sama tadi dengan yang evaluasi diri. Kalau dari brosur ya di grup kan banyak tuh webinar, diklat, anak-anak cerita ke dosen-dosen itu. Itu brosurnya di print. Kemudian setelah di print, kepala sekolah bikin surat tugas. Setelah itu materi diklatnya dapat. Ada sertifikat. Nah, di sini desiminasi juga oleh kepada teman-teman, sama dengan yang tadi bikin PPT-nya, diringkas materinya, disampaikan kepada guru-guru, divideokan juga, diupload juga. Oke, seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang apa yang Bapak Ibu harus lakukan? Langkah pertama berarti Bapak Ibu membuat SK panitia. Sudah ya? Penanggung jawab kepala sekolah, ketuanya guru senior, bukan berarti yang tua, yang memahami dan mau kerja yang itu. Kemudian yang ketiga tadi IASP, kan sudah dibagi-bagi tuh, siapa yang komponen kelulusan, siapa yang komponen mutu lulusan, mutu guru dan manajerial. Nanti IASP-nya di print. Gitu ya, di print kemudian dibagi per komponen, jangan ke print 4 komponen di print semua, satu saja di print tapi nanti dibagi-bagi per komponen. Terus diapain? Pelajari dulu apa saja yang dibutuhkan dalam komponen tersebut, bikin catatan, namanya begitu kali ya, dokumen A, dokumen B, dokumen C terus. Nah, setelah diinventarisir, cari dokumen tersebut kepada teman-teman yang lain, bukan Bapak Ibu bikin sendiri. Cari tanda tertib, oh tidak ada, centang, belum ada. Oh RPP, oh ada, centang, RPP kelas 1 sampai kelas 6. Nah, yang belum ada nanti diupayakan dibuat gitu. Jadi diinventarisir dulu nih, ya yang ada. Nanti yang tidak ada baru kita upayakan. Kapan terakhir? Akhir Februari harus sudah tuntas tuh dokumen. Akhir Februari. Sekarang tanggal berapa? 13. Berarti berapa hari lagi? Ya bunda. Jangan guna orang kerjaan nggak dikerjain. Sekarang ada baru babak belur deh. Ya. Nah nanti tanggal 1 sampai tanggal 5 Maret baru kita ngisi dia upload dokumen gitu. Jadi kita paham, oh ini kita ternyata hanya di level 3 ya, udah level 3 aja nggak apa-apa. Setelah teman-teman paham gitu. Dan penjelasan akhir memang tidak cukup sampai sebentar seperti ini. Nanti mungkin pada saat mau upload, kalau sudah selesai, bisa mungkin dicek dulu sama bunda, takut nggak yakin boleh, tapi nggak dulu, artinya ada bundanya, kan gitu. Bun, berarti kita upload dokumennya harus bulan Maret, enggak juga. Kalau yang sudah ada, sudah oke, nomor berapa upload aja. Jadi bertahap. Jadi nanti kalau sudah semua, nanti muncul, apakah Anda sudah yakin? Kalau sudah yakin, klik, baru tidak bisa ditutup. Gitu, ya.
Itu yang langkah Bapak Ibu harus kerjakan sampai tanggal 5 Maret. Nanti setelah 5 Maret Bapak Ibu pahami lagi di ASP-nya terkait wawancara. Seperti itu. Ya. Ya memang cukup menyita waktu karena kita mengerjakannya pada saat mau ada pernikahan. Tapi ya kita berupaya. Gitu. Ya. Dan ingat kepala sekolah ya, pahami konsep wawancaranya. Ya. Kalau perlu kalau yang tahun kemarin Utara, Pondok Gede yang sudah pegang itu namanya ada pra-akreditasi. Jadi kita latihan wawancara. Bu Epi, ayo Bu Epi maju. Kita ngobrol sama Bu Epi terkait ini. Ya selesai dulu. Satu hari baru komite, baru siswa pending. Nah cuma ngatur waktunya boleh juga bingung kalau semua minta pra. Badannya cuma satu. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini udah mabok. Jangan itu, udah juga mabok. Oke ya, dah sekarang itu aja. Bikin SK, nanti IASP mudah kirim, di print, dibagikan per komponen dipelajari. Nanti cari dokumen-dokumennya yang gak ada dibuat. Setelah itu buka sistemnya. Itu aja dulu. Biar gak bercabang. Biasanya nanti kalau sudah kerja makin. Nanti akan paham. Otomatis wawancara juga akan paham. Karena Bapak Ibu yang membuat. Gitu. Oke, saya rasa ada yang bertanya. Semoga Bapak Ibu sehat semua. Doain bulannya juga Pak Asdi sehat. Ya, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.